Oke guys, teman-teman sekalian, selamat datang di kebun alpukat. Tadi saya diskusi sama Kang Lutfi, Kang harus ada brandnya, namanya apa? Kela. Antara kebun akang atau apa, saya feel-nya belum dapat gitu ya. Tapi basically ini kebun alpukat kita, hamparan ini ada 50 lebih pohon alpukat. Dan di sana juga ada hamparan yang berbeda. Tapi yang full kita kelola yang hamparan ini. Terutama 43 ya. 43 lah, kalau ini 43 tanaman yang lagi dirapihin semua, ekstrim perawatannya, benar-benar dibagusin ya. Nah, salah satu yang pengen saya tunjukin di video ini adalah tentang lalat buah ya. Jadi teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu ya, mungkin udah 2 bulan, saya pasang perangkat buah dan lalat buah ini yang tertangkap segini banyak. Ini yang jantan ya. Jadi karena yang jantan itu dipikat sama metil eugenol. Nah, beberapa mungkin 3-4 hari yang lalu saya diskusi nih, karena ini kan belum menyelesaikan tuntas gitu ya. Jadi harus ada kebersihan. Nah, masalahnya adalah lalat buahnya ini yang betina masih banyak, karena yang masuk terpikat ini jantan. Dan saya ngobrol sama petani-petani sekitar, Kang kalau pakai yang begini itu, nanti malah lebih parah gitu ya. Karena dari mana-mana ketarik ke sini gitu ya. Saya pikir ada benarnya juga, walaupun nggak 100% benar ya. Tapi kan tadi saya pikir ini kan cuma laki-lakinya doang kan gitu ya, dan teman-temannya. Tapi singkat cerita adalah saya diskusi sama ahli hortikultur, udah senior banget, udah sepuh gitu ya. Tapi kemarin kesini dengan semangatnya ngasih berbagai macam trik. Ya gimana cara bikin alpukat yang rasanya khas, perawatan, dan teman-temannya. Saya nanya tentang lalat buah ini. Dia bilang kurang Kang As kalau satu mah. Kalau mau beres, satu pohon itu harus kasih 6, 7, bahkan 10 yang ginian. Jadi si jantan datang itu terperangkapnya banyak ke sini gitu ya. Itu yang saya pikir benar juga ya, mungkin kalau satu nggak terlalu banyak yang kepikat gitu ya. Toh misalkan satu pikatan ini radius berapa puluh meter itu kan pada datang nih si jantannya, tapi nggak semuanya ke sini gitu. Kalau banyak mungkin mereka sejantan ini bakal cepat masuk gitu ya, atau saya mikir juga mungkin saya bikin tipe galon yang gede aja, yang lebih gampang dia masuk gitu ya. Kadang-kadang saya lihat ada produk yang lem ya, jadi lem aja gitu ya, datang langsung, nggak usah nunggu masuk gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu kepikiran ya, tapi minimal satu masukan dulu yang beliau bilang, satu pohon ini udah ditanamin dipasangin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok saya cek lagi ya, saya tambahin lagi kemungkinan besar ya. Ini yang kemarin banget dipasang, udah ada lagi nih dalamnya gitu ya. Terus tadi saya cek juga kemungkinan besar yang lama-lama harus direfill. Nah, rencananya yang lama-lama ditarik dulu ke titik-titik pohon yang paling luar ini gitu ya. Sambil saya nungguin dapat recyclean, kan di rumah misahin sampah ya. Salah satu sampahnya kadang-kadang saya mulung botol-botol gini ya. Botol ini ya kita tarik ke sini buat jadiin perangkap. Jadi kemungkinan besar itu sih progres yang tentang lalat buah. Sementara yang lalat buah betina yang tertariknya sama protein sudah tahu, udah gambaran mau gimana, tapi kayaknya masih harus nunggu karena kita perlu punya persiapan untuk produksi fermentasi ikan ya. Nah, gentongnya udah beli, tapi karena ini tempat ininya belum terlalu ready, saya belum produksi. Nanti harus tarik dulu listrik ya, buat nanti pompa aerator dan teman-temannya. Tapi begitu udah, berarti kita akan juga produksi pemikat yang buat lalat betina. Harapannya itu bisa menyelesaikan tuntas masalah di lalat buah di lahan kita. Nah, ada satu lagi yang menurut saya menarik ya. Jadi ternyata kemarin diskusi sama pakar hortikultura itu ada tawon yang khusus spesialis predatornya lalat buah. Katanya ada di Jawa Tengah. Nah, saya kemarin searching ada nama tawonnya, tapi produsennya belum tahu gitu ya. Semoga nanti di suatu hari ke depan saya bisa dapat bibit-bibit ya, indukan-indukan si predator lalat buah itu. Sehingga nanti katanya sih 2 musim ya kita sebar di sini, nanti nunggu 2 musim, nanti tunggu populasi si predatornya ini naik gitu,
meningkat sehingga nanti bisa tuntas, karena emang tuh itu kan banyak tuh kan. Ini padahal ya, ini awet juga nih si pemikatnya 2 bulan belum di refill. Nah tadi saya baru refill 1, langsung pada datangnya lebih banyak lagi. Nah dengan tajuk daunnya bawah ini bersih juga menurut saya oke sih. Kemarin saya ada ide juga, ini kemungkinan besar nanti dikawatin kasih puyuh kayaknya. Sehingga nanti kalau lalat buah itu kan bilatungnya jatuh atau dia ada pupa, dia dihajar sama puyuh mungkin di sini. Tapi belum, tungguin beres dulu lah satu-satu. Ya, itu mungkin yang tentang lalat buah ya. Jadi kalau teman-teman punya lalat buah, terus kenapa kok udah dijebak, kemudian udah dapat banyak tapi masih ada aja, salah satu masukan dari pakar hortikultura kemarin, dan menurut saya valid banget lah ya. Dia kalau portofolio tuh udah mungkin satu jilid sendiri, satu buku sendiri gitu ya, adalah kalau jumlah jebakan itu harus masif banyak gitu. Jadi itu yang akan kita terapkan di tanaman alpukat di kebun yang belum ada brandingnya ini gitu ya. Itu mungkin sambil kita ending, kita lihat tanaman kangkung yang baru kena hujan langsung wus ini. Set ya. Ini beda seminggu sama yang kakaknya ini. Ini kayaknya kalau mau diambil udah enak juga nih. Padahal ini berarti baru 2 minggu, 14 hari. Berarti semingguan lagi lah dia akan siap untuk dikonsumsi. Ini nggak disemprot sama sekali, bolong-bolong, tapi ya memang kita nggak mau pakai semprotan ya. Wayah namanya bolong-bolong gitu ya. Oke, ketemu lagi besok, karena besok saya akan ke kebun lagi terus untuk mengeksekusi pemeliharaan alpukat. Bye bye.